Masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjadi narasumber dalam hari kelima retreat kepala daerah yang digelar di Lembah Tidar Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah pada Selasa. Dalam kesempatan tersebut, ia membawakan materi yang berfokus pada keamanan, hukum, serta upaya pencegahan korupsi di pemerintahan daerah. Melalui paparannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menekankan bahwa pencegahan korupsi merupakan langkah penting yang harus dilakukan kepala daerah guna menciptakan pemerintahan yang bersih. Upaya ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, dengan penerapan strategi yang tepat, pencegahan korupsi dapat dilakukan secara optimal sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dan pembangunan daerah. Hari ini, malam ini, kami bersama Ketua KPK, Jaksa Agung, BPKP, memberikan materi terkait dengan masalah pencegahan korupsi. Di satu sisi juga proses-proses yang bisa kita berikan untuk memberikan pendampingan sehingga pencegahan terjadinya korupsi itu betul-betul bisa dilakukan secara optimal, sekaligus juga dukungan kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah dan juga mendorong program-program yang menjadi program pemerintah. Selain membahas strategi Polri dalam menangani berbagai tindak kejahatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga mengidentifikasi area yang rentan terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Ia memberikan rekomendasi kepada para kepala daerah mengenai langkah-langkah yang dapat diterapkan guna menghindari pelanggaran hukum di sektor tersebut. Sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan korupsi, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka ruang konsultasi bagi para kepala daerah yang menghadapi kendala terkait aspek hukum dan keamanan. Ia bahkan membagikan nomor telepon pribadinya agar mereka dapat langsung berkomunikasi jika membutuhkan bantuan atau pendampingan dalam menangani persoalan hukum di wilayahnya. Retreat Kepala Daerah gelombang pertama ini berlangsung selama 7 hari yang dilaksanakan hingga 28 Februari mendatang. Dari total 503 kepala daerah yang terdaftar sebagai peserta, sebanyak 493 orang hadir dalam kegiatan tersebut. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa solidaritas antara TNI dan Polri tetap terjaga meskipun terjadi insiden penyerangan di Mapolres Tarakan yang melibatkan sejumlah prajurit TNI. Ia memastikan bahwa kejadian tersebut tidak mengganggu sinergi kedua institusi dalam menjaga keamanan negara. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Pangdam dan Kapolda telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani situasi tersebut. Ia juga menekankan bahwa insiden ini tidak akan mempengaruhi hubungan baik antara TNI dan Polri sebagai aparat penegak hukum. Langkah-langkah penanganan yang telah dipersiapkan oleh Pangdam dan Kapolda diyakini mampu menyelesaikan masalah tanpa mengganggu solidaritas antar lembaga. Hari ini, malam ini, kami bersama Ketua KPK, Jaksa Agung, BPKP, memberikan materi terkait dengan masalah pencegahan korupsi. Di satu sisi juga proses-proses yang bisa kita berikan untuk memberikan pendampingan sehingga pencegahan terjadinya korupsi itu betul-betul bisa dilakukan secara optimal, sekaligus juga dukungan kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah dan juga mendorong program-program yang menjadi program pemerintah. Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menghimbau seluruh pihak untuk terus menjaga dan memperkuat sinergitas antara TNI dan Polri. Ia menyoroti berbagai program kerjasama yang telah dilakukan kedua institusi, seperti pengawalan kebijakan pemerintah, ketahanan pangan, dan pelaksanaan tugas di lapangan. Kedepannya, kerjasama ini diharapkan semakin erat demi kepentingan bangsa. Ya, tentunya dari pendampingan, kita memberikan masukan terkait dengan potensi-potensi fraud yang ada, dan kemudian di situ kita berikan
masukan perbaikan. Namun kalau kemudian berulang, ya tentunya akan dilakukan penegakan hukum. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menambahkan bahwa setiap pimpinan di kedua institusi memahami pentingnya menjaga kekompakan. Kesepakatan dengan Panglima TNI telah dicapai untuk terus meningkatkan sinergitas yang sudah terjalin. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dukung ketahanan pangan, Polres Ngawi Polda Jatim bersama Bayangkari Ngawi tanam sayur dan tebar benih ikan di pekarangan pangan lestari. Pemerintah terus mengoptimalkan dan menggelorakan program pekarangan pangan lestari. Program ini juga dilakukan oleh Polres Ngawi dan Bayangkari Cabang Ngawi demi memperkuat ketahanan pangan dan mendukung program makan sehat bergizi gratis. Selain tanaman yang sudah siap panen, Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto didampingi Ketua Bayangkari Cabang Ngawi Nyonya Indah Dwi bersama pengurus juga melakukan penanaman bibit cabai, terong, tomat, dan selada hidroponik, serta menebarkan benih ikan patin yang terletak di Desa Grudo, Kecamatan Ngawi pada Senin 24 Februari 2025. Program pekarangan pangan lestari yang memanfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai sumber produksi pangan mandiri yang sehat merupakan langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting dengan menyediakan akses pangan bergizi bagi masyarakat sekitar dan mensukseskan program makan bergizi gratis. Babin Kamtibmas Desa Kalahian Polres Barito Selatan Polda Kalimantan Tengah melakukan pemantauan kawasan hutan untuk menjaga habitat orangutan. Selain itu juga mengimbau warga agar selalu menjaga alam. Babin Kamtibmas Desa Kalahian Polsek Dusun Selatan Polres Barito Selatan Polda Kalimantan Tengah, Bribka Yogi, melakukan pemantauan fauna satwa ikon Kalimantan, yakni orangutan di Sungai Beriwit, Dusun Parigi, Desa Kalahian, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Bribka Yogi melakukan pemantauan kawasan hutan bersama warga, melihat dan jaga habitat orangutan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar dalam menjaga dan melindungi satwa orangutan. Imbauan jika ada pemburu atau orang tidak dikenal memasuki wilayah hutan dan mengganggu satwa liar orangutan agar segera melapor ke Babin Kamtibmas atau kantor polisi terdekat. Polres Ngawi Polda Jatim melakukan sosialisasi penangkalan hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Kegiatan ini melibatkan pelajar perwakilan dari Sekolah Menengah Pertama se-Kabupaten Ngawi di Gedung Kesenian Pemda Ngawi. Serikat Media Cyber Indonesia Kabupaten Ngawi sebagai pihak penyelenggara menggandeng Polres Ngawi untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada 50 pelajar perwakilan Sekolah Menengah Pertama se-Kabupaten Ngawi. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto mengatakan demi masa depan anak-anak maka sosialisasi bijak bermedia sosial perlu diberikan agar Kamtibmas tetap terjaga. Dikemas dengan humanis dan menyenangkan, narasumber Kasih Humas Polres Ngawi Ibtu Dian Ambarwati menyampaikan materi bijak bermedia sosial, etika, keamanan, dan hukum. Tidak sedikit kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat bermula dari pengaruh media sosial sehingga terkadang timbul pelecehan, bullying, hingga kekerasan pada anak. Diharapkan para siswa tidak asal share informasi yang belum tentu kebenarannya. Perlunya klarifikasi isu melalui berbagai media dan platform agar tidak meresahkan dan membuat panik serta menimbulkan perpecahan juga kerugian bagi diri sendiri dan orang lain.
Polresta Sidoarjo bersama pengurus Bayangkari Cabang Kota Sidoarjo melaksanakan kegiatan launching penguatan program pekarangan pangan lestari melalui pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan. Kegiatan ini dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis. Kegiatan tersebut dilakukan di Desa Ponokawan, Krian pada Senin 24 Februari 2025. Dengan dihadiri Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, Wakapolresta Sidoarjo, AKBP I Made Bayu Suta Sartan, Ketua Bayangkari Cabang Kota Sidoarjo, Nyonya Dani Tobing, serta pejabat utama Polresta Sidoarjo, Forkopimka, dan juga perangkat desa dan juga kelompok tani Desa Ponokawan. Di lahan pekarangan tersebut dilakukan pengecekan aneka macam tanaman sayuran, tanaman hidroponik, dan penaburan 5.000 bibit ikan nila serta 10.000 ikan lele. Tentunya kita mendukung program dari Bapak Presiden kaitan dengan ketahanan pangan, bahwa program ini harus berlanjut dan tentunya memberikan efek bagi kesejahteraan masyarakat. Ya mulai dari menanam, kemudian memanen, sampai dengan menjual, termasuk bagaimana kita bisa memberdayakan lahan-lahan tidur. Oleh sebab itu, dengan semangat dan motivasi yang tinggi untuk kita bersama-sama mendukung program pekarangan pangan lestari ini, ya agar tentunya bisa dimanfaatkan oleh anggota maupun untuk seluruh masyarakat. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto memberikan penghargaan kepada 51 personel Polres Ngawi yang berprestasi di halaman Satya Prabu Polres Ngawi Polda Jatim pada Senin 24 Februari 2025. Disaksikan seluruh pejabat utama dan anggota Polres Ngawi. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto menyampaikan bahwa pemberian penghargaan ini bertujuan untuk memberikan semangat dan memacu motivasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Prestasi diberikan agar anggota Polres Ngawi lebih bersemangat dan menjadi motivasi bagi anggota lainnya dalam pelaksanaan tugas ke depan. Piagam penghargaan Kapolres Ngawi diberikan kepada anggota yang berprestasi di bidangnya. Di antaranya, Kasat Reskrim AKP Joshua P. Krisnawan bersama 25 anggota Reskrim berhasil mengungkap pelaku penemuan mayat wanita dalam koper merah dan kasus tindak pidana penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Kanit Turjawali Satlantas Ibtu Prinanto bersama 14 anggota Lantas yang telah berhasil mengamankan pelaku balap liar yang meresahkan masyarakat. Bribka Sepon bersama 1 anggota Satsamapta diberikan penghargaan karena sigap dan respon dalam tugas penjagaan Mako Polres Ngawi. PS Kanit Reskrim Polsek Jogorogo, Aibtu Iwan Budi, telah berhasil mengungkap kasus curanmor. Aibtu Edi Sugiarto bersama 1 anggota PNS Polsek Jogorogo, prestasinya membuat halaman Polsek menjadi lahan yang menghasilkan program ketahanan pangan. PS Panit Intelkam Polsek Ngawi Kota Aibtu Sugeng Haryanto berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian HP. Aibda Harminto bersama 3 anggota Polsek Karangjati berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian HP. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto mengatakan kepada para anggota kepolisian, jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja kepolisian. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.